Firman hari ini saya mengajarkan kita semua untuk belajar rendah hati. Seringkali saya mendengar baik itu pelayan Tuhan, jemaat Tuhan bilang seperti ini, yes saya komit sama Yesus, yes saya setia sama Yesus. Sampai-sampai ada lagu bilang kayak begini, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Tapi lupa untuk belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Belajar untuk mengasihi karena Allah adalah kasih, God is love. Kita lupa. Seberapa banyak pelayan Tuhan terlalu sibuk memikirkan PK, persembahan kasih. Berbicara tentang untung rugi dalam pelayanan. Kalau gereja kecil undang dia gak mau datang, gereja besar undang, wah pasti dia datang. Tanya lagi PK-nya berapa, wah. Sehingga kabar baik yang disampaikan itu menjadi ternoda karena perbuatan kita sendiri. Seberapa banyak jemaat Tuhan di dalam gereja terlalu sibuk dengan membuat yang namanya geng. Geng A, geng B, geng C. Sehingga jemaat lain terabaikan. Seberapa banyak jemaat kita terlalu fokus dengan ngobrol kepada yang sederajat. Kalau di bawah derajatnya dia tidak mau ngobrol, jadi terabaikan jemaat yang lain. Di mana rasa kasihnya? Ada juga jemaat bilang sama saya, setiap bulan saya kasih perpuluhan ke gereja. Berarti orang itu bukan tanggung jawab saya lagi. Itu tanggung jawab gereja. Ada juga dia rajin ke gereja tiap minggu, rajin pelayanan tiap minggu, rajin ikut komsel. Tapi selalu menjatuhkan orang lain. Selalu menghina orang lain. Sehingga menjadi batu sandungan. Ada juga para pelayan Tuhan menjadi sombong rohani ketika titelnya banyak. Akan-akan firman yang disampaikan, yang sebenarnya yang disampaikan adalah penghakiman. Mengerikan. Mengerikan. Firman Tuhan bilang kayak begini, siapa yang meninggikan diri dia akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan sama Tuhan sendiri. Saya menangkap ini di dalam Matius 16 ayat 24 sampai 27. Perhatikan baik. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saya loncat aja langsung. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Garis bawahi, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kata menyangkal diri berarti mematikan. Mematikan apa? Identitas dunia kita, yaitu ego kita, kesombongan kita, keangkuhan hidup kita. Kita gantikan fokus dengan identitas sorga. Memikul salib begini, kita mematikan ambisi keinginan dunia dan mengarahkan keinginan Tuhan dalam pribadi kita. Hal itu kita harus komit setiap hari. Belajar rendah hati. Come on, saya mengajak para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, untuk kita fokus sama Yesus. Rendah hati. Jangan ada kesombongan rohani yang kita pertahankan. Kita merasa hebat, merasa pintar. Mimbar itu menjadi saingan. Hilangkan itu. Yesus gak suka. Kita belajar peduli kepada sesama kita. Firman Tuhan bilang seperti ini. Kalau kita kuat, kita mampu, kita memberkati orang yang lemah. Kita tahu orang itu membutuhkan pertolongan kita. Kita tahu kita mampu, kita berikan. Tanpa ada embel-embel di belakangnya. Jangan sampai juga ada ketika kita memberi dengan tangan kanan kita, tangan kiri perlu tahu. No. Udah biarin aja. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita, orang itu butuh pertolongan, kita bantu. Ketika orang itu mengkhianati kita, orang itu kasar sama kita, orang itu mencela kita, biarin aja.
Tuhan pembela kita. Gak perlu kita pertahankan. Come on, saling peduli satu dengan yang lain di dalam gereja. Tanamkan kasih Yesus di dalam gereja. Bukan hanya di gereja, dimanapun kita berada. Firman Tuhan bilang begini, kita harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kita harus menjadi buah yang matang, supaya buah itu dinikmati oleh orang lain. Buah yang matang artinya apa? Kita terlebih dahulu meneladankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan firman itu kita kerjakan, kita sampaikan, kita lakukan, kita beritahukan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ayo, jangan ada gesekan lagi di dalam gereja. Jangan ada kepahitan lagi. Fokus kita sama Tuhan. Apapun yang kita perbuat, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Syaratnya takut akan Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Sangkal dirimu. Pikul salib. Kenakan identitas sorga. Mematikan keangkuhan hidup kita. Kesombongan rohani kita. Jangan berbicara tentang untung rugi lagi di dalam pelayanan. Kalau kamu mau memberkati orang lain, berkatilah orang lain. Gak perlu diomongin lagi. Ayo, ikutilah teladan Yesus. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.